Ya, mungkin kita dari yang mulai minggu lalu ya, kita sudah mulai mencoba menggunakan Python untuk mengolah file XML. Jadi file XML ini pada umumnya itu diolah dengan JavaScript. Diolah dengan JavaScript. Yang dikenal dengan namanya DOM. DOM ya, data dokumen ya, dokumen object model. Jadi ada JavaScript, JavaScript DOM. Kalau semester lalu kita masih menggunakan full pakai JavaScript ya, untuk mengolah file XML ini. Nah, file XML ini apa yang diolah? Nah, biasanya file XML ini diolah karena dia berupa data yang merupakan analoginya dengan data. Maka program atau script yang kita gunakan untuk mengolah XML harus bisa mengambil elemen-elemen data yang ada pada XML. Nah, XML itu sebenarnya kan walaupun struktur datanya tree, nah, XML itu kan struktur datanya tree ya. Walaupun struktur datanya tree, tetapi kita bisa menganalogikannya dengan yang struktur datanya table ya, atau tabular. Artinya mirip dengan database ya. Ada yang bisa kita sebut yang mana table-nya, yang mana record-nya, yang mana field-nya gitu. Nah, sehingga file XML ya merupakan file flat. XML kan kelebihannya ya atau karakteristiknya file datanya itu kan berbentuk teks. Itu masuk plain text ya. XML itu berbentuk plain text. Plain text itu apa itu? Udah lama kita nggak berdialog. XML itu filenya berbentuk plain text. Plain text itu apa? Nah, ini dia. Datar, Pak. Ya, kalau bahasa Inggrisnya datar. Pengertian ya? Apa pengertiannya? Ya. Nah, jadi plain text. Ini ya, plain text. Tulislah. Atau mungkin dia file. Plain text yang berbentuk file. Ini sering dibandingkan dengan apa? Dengan binary, Pak. Ya, binary. Dengan binary file biner. Jadi untuk paham kenapa disebut plain text, karena ada file lain yang disebut file biner. Nah, gitu nanti. Apa penjelasannya kemarin? Ini kemarin kita ada penjelasan. Apa penjelasannya? File biner, nah, gimana? Bisa warna yang berbeda. Nah, file biner begini nanti. File plain text begini. File biner harus dibuka dengan aplikasi yang membuatnya ya, atau aplikasi yang sesuai. Contohnya file biner. Kalau data ya, ini data ya. Kalau kadang-kadang Anda nyebut apa contohnya file exe, Pak. Nah, file exe ini dia bukan data, ini file eksekusi. Atau file com. Nah, ini file com juga file biner, benar ya. Tapi dia bukan file data, tapi file file program yang bisa dijalankan itu dua ini ya.
Kalau file data contohnya Word. Word itu kan data. Ya. Tapi sifat filenya itu file biner. Apalagi ya. Kalau Word apa ya sekarang ya? Ini Word ini nama aplikasinya. Kalau nama filenya apa? Doc ya, atau sekarang apa docx atau file Excel ya. Excel apa ya? XLX ya. Salah ya? Excel apa? Jenis file. Dibedain. Halo, ini udah sedikit nggak ada yang XLXX, Pak. XL, SX. XL, X. Saya juga lupa ini apa ya. Kalau doc kan yang terbaru docx ya. Kalau XL, XLC ya. S sama X, Pak. Oh iya, SLS. Ya, gini ya. Atau Ya, terbalik? Terbalik. Benar, Pak. Benar ya. Ya, Excel. Ya, ini yang masuknya file data ya. Tapi ini filenya file biner. Maksudnya apa? Kalau kita mau buka harus pakai aplikasinya. Kalau ini Word, ini apa? Ini Excel gitu ya. Nah, itu file biner. Atau kalau file database, ya, file database juga itu file biner. Kalau file database-nya MySQL itu titik data ya, kalau nggak salah ya. Apa ya kalau XML? Datanya itu apa jenisnya? Di sini ada nggak ya XML? File, coba saya lihat file MySQL ya. Pernah ada yang buka-buka file MySQL? Kalau di exam di mana? MySQL. MySQL di mana ya? Ayo. Lama ini nggak buka ini. Oh ini ya, MySQL. Nah ini dia file datanya itu. Ini dia. Ini. Ada FRM, IBD, ya, FRM atau IBD ya. Karena saya pakainya jenisnya bukan jenis. Ya. Jadi, nah, kalau MySQL tadi apa? FRM dengan IBD kalau yang indeksnya ya. Nah ini semua file biner. Jadi membukanya pakai apa? Pakai MySQL. MySQL yang bisa buka. Kalau ini Word processing ya. Kalau ini spreadsheet atau Excel ya. Kalau punya Microsoft, itulah file biner. Jadi file biner tergantung pada aplikasinya. Nah, ya makanya disebut dia filenya dependent ya, dependent file yang tergantung pada aplikasi. Nah dari situ kita kalau mau menjelaskan plain text, kalau plain text tidak, ini filenya file yang masih original ya, belum ditambah-tambahin dengan formatnya aplikasi. Kita nyebut ini file asli, ya. File yang original. Ya. Sehingga banyak aplikasi bisa membukanya dengan sukses ya, tanpa banyak perubahan lagi. Tetapi secara khusus biasanya file plain text ini biasanya kalau kita mau buat dengan sengaja, kita membuatnya pakai aplikasi yang kita sebut namanya dengan apa ini ini udah pada hadir nggak ini? Namanya apa? Membukanya pakai aplikasi yang namanya istilahnya Pak? Editor, Pak. Editor, ya. Pak. Editor. Jadi semua editor yang kita sebut aplikasi editor, itu filenya itu hasilnya file plain text dengan format tertentu. Jadi file apa plain text. Plain text itu format yang paling awal dulu. File plain text
saat komputer pertama kali dibuat itu formatnya disebut format AS. Ini pernah saya sebut kan? AS. Pernah dengar AS? AS apa? Formatnya LaTeX pertama. Ya. ASCII, Pak. ASCII. Ya, ASCII. Ya. ASCII. Ya. Ya, pertama kali katakanlah ASCII 8 bit. Kalau 8 bit berarti jenis hurufnya jumlahnya ada 256. Ya. Kadang-kadang dikurang satu ya, yang satu digunakan untuk bit paritas sehingga tinggal 128. Bisa nggak mewakili semua huruf? Huruf berapa? Huruf 26 ya? 26 atau 27 ya? Huruf 26 ya? Huruf 26. Kalau nanti ada huruf besar, huruf kecil, jadinya 52. Tetapi kode editor kan nggak hanya huruf ya. Ada angka. Angka dari 0 sampai 9, jumlahnya 10. Sehingga ini jadi 62. Jadi cukup 128. Ditambah apa nanti? Ditambah kode-kode. Ada kode-kode apa itu? Ada tanda plus, tanda min, tanda seru, tanda kurang, tanda koma. Nah, kode ASCII dulunya. Nah, kemudian belakangan karena kode-kode makin banyak yang ini ya, yang kode yang bersifat plain makin banyak dibutuhkan ya, tidak hanya huruf dengan angka. Kalau huruf dengan angka itu dulu namanya alfanumerik. Namanya alfa. Alfa ini alfabet, huruf A sampai Z ya. Numerik ini ya angka ya. Kalau sekarang kan plain text tidak hanya huruf dan angka, tapi harus bisa juga plain text itu menyimpan tanda seru, tanda kurang, tanda titik dua, tanda ini, tanda ada macam-macam. Ada berapa ya tanda-tanda ini? Ada yang pernah tahu nggak? Namanya itu spesial karakter. Spesial karakter ada berapa jumlah? Satu. Ada berapa jumlahnya? Saya rata-rata nggak hadir karena kita udah 3 minggu ya nggak pakai Zoom ya, 3 atau 2 minggu ya. Oke, nah plain text yang di zaman kita sekarang ini dari ASCII ini ada beberapa proses gitu ya. Sekarang namanya UTF. UTF. Ada yang tahu kepanjangan UTF? Jenisnya UTF ya. Makanya di sini, nah ini pakai UTF 8. UTF. Warna nggak kelihatan ya. UTF itu ada yang 8 bit, ada yang 16. Ini saya coret-coret kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Saya ngomong sendiri tadi. Sama plain text ya. Plain text itu bisa dibuat pakai editor, makanya kalau begitu ada menginstal Word, langsung ada editor yang dikasihnya. Kok Word ya? Windows ya. Kalau Anda install Windows, apa editor yang langsung dikasih? Anda install Windows gitu, langsung ada editornya. Notepad, Pak. Ya, Notepad. Itu editor ini. Jadi, kenapa kok Windows selalu menyediakan editor untuk membuat plain text kalau mana tahu ada. Cuma Notepad ini kan ala kadarnya. Maka ada yang buat Notepad plus bisa dikasih warna, bisa dikasih spasi. Tapi waktu disimpan sama dia dengan Notepad. Yang disimpan hanya alfanumerik dan spesial karakter. Sehingga makanya filenya kecil. Nah, itu kelebihannya plain text itu filenya kecil, simple. Beda kalau pakai Word atau pakai apa itu
nama hurufnya disimpan, besarnya, ininya, wow, ada macam-macam yang disimpan di dalam ini ya, aplikasi yang disebut biner ini. Cuma dia sudah dibinarkan ya. Sehingga kadang-kadang bisa kecil juga dia karena biner itu mengkompres. Kalau Anda install Linux ini juga udah ada editornya. Kalau Linux apa editornya? Begitu kita install langsung ada di. Karena Anda udah belajar Linux ya. Kalau Linux apa editornya? Enggak ada. Anda belajar Linux ya. Kalau Windows kan Notepad ya. Kalau Linux nggak ada pengguna Linux nih. Kemarin siapa ya? Kelasnya sama nggak? Kemarin siapa yang dia? Saya pakai Linux Pak. Siapa kemarin? Di kuliah apa ya? Kalau Linux? Oh, di kuliah PTI kemarin ya. Kuliah PTI kita lagi belajar OS. Kalau Windows kan Notepad. Kalau Linux itu namanya Gedit ya. Gedit. Gedit ya, kayak Notepad juga ya. Dan ini banyak ya, pada akhirnya ini jadi banyak. Yang di zaman Anda ya, di angkatan Anda ini, dulu orang pakai apa namanya itu, kalau sekarang kan VS Code ya. Sebelum VS Code dulu apa dulu? Sebelum VS Code dulu apa namanya dulu? Selain pakai VS Code, Anda pakai apa? Program? Sublime, Pak. Sublime. Notepad++, Pak. Pada lupa. Sublime atau ya tadi kan Notepad++ kan itu sebenarnya itu ngambil dari Notepad ya namanya. Ya, ini banyak ya. Tapi akhir ini para programmer banyak yang beralih ke VS Code. Tumbuhan Microsoft baik ya. Karena nyambung kemana-mana ya. VS Code plugin-nya ya lengkapi. Ya itulah plain text. Itulah kelebihan plain text ya. Ininya filenya itu bersifat di plain text ya. ASCII atau UTF. Kalau di XML ini dia pakai UTF-8. Yang terbaru ada 16 ya. Sebenarnya udah ada UTF-32 gitu. ASCII juga sama ya. Ada ASCII 8, ASCII 16 gitu. Apa ini? Tapi ya itu plain text ya. Anda buka pakai aplikasi apapun bisa. Pakai sistem operasi apapun bisa. Bahkan pakai aplikasi yang ada di handphone kalau kita buka ya. Nggak butuh aplikasi khusus gitu. Makanya dia digunakan salah satunya adalah sebagai transport ya. Transport itu artinya mengirim data dari satu titik ke titik yang lain, itu namanya transport kan. Yang kedua kan gunanya untuk store ya. Store. Kalau Anda ingat lagi dasar dari XML adalah gunanya to transport and to store. Store untuk menyimpan ya. Kelebihannya dari database dia plain text. Bisa dibuka pakai apapun. Buka pakai tidak tergantung pada aplikasi. Sehingga makanya dia ini diolah bisa pakai JavaScript. Ya, pengolahan web yang paling mudah. Ya, script untuk web yang paling mudah itu kan JavaScript. Dia nggak butuh apa-apa ya, cuma butuh browser aja. Makanya pengolahan XML sebelumnya itu pakai JavaScript. Nah, sekarang karena sudah ada Python, di Python orang sudah mulai melengkapi juga punya kemampuan dengan untuk mengolah XML. Nah, itulah yang kita cobakan sejak minggu lalu dengan minggu ini ya. Nah, kalau minggu lalu yang Anda cobakan itu masih memparsing. Parsing itu mengambil sebagian. Jadi kalau kita punya file, ini udah kelihatan ya? Kalau saya lagi buka Jupyter. Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, Pak. Ya, kalau ini file XML, ini semua file XML. Semua file XML.
Maksud parsing adalah kita ngambil sebagian aja gitu, langsung masuk ke variabel kita. Saya mau ngambil ini aja, atau mau ngambil ini aja, atau saya mau ngambil nilainya aja, atau saya mau nambah ke sini saya selipkan. Nah, kalau kita hanya mengambil aja, mengambil sebagian dari sebuah file teks ya, kita punya file teks, kita mau memenggal. Nah, ada juga yang misalkan memenggal ya, tapi sebenarnya nggak cocok ya, kayak memotong ya. Sebenarnya kita hanya mengambil sebagian. Nah, kalau ngambil semua kan kita buka filenya. Tapi saya hanya mau mengambil ini aja. Nah, itu namanya parsing. Itulah yang namanya parsing. Mengurai. Nah, kalau di sini mengurai. Mengurai. Jadi ada banyak kalimat, kita mau ambil sebagian kata dari kalimat kita. Nah, itu istilahnya parsing. Nah, istilah parsing ini banyak dikenal di pengolahan teks ya. Text processing. Termasuk di NLP ya. NLP itu apa ya? Natural Language Processing. Nah, jadi kalau Natural Language Processing, bahasa lisan kita diambil sebagian, dijadikan, atau yang sudah dalam bentuk tulisan, bentuk teks itu diambil sebagian, itu namanya diparsing. Parsing. Nah, bagaimana melakukan parsing menggunakan Python terhadap file XML? Terhadap file XML itulah yang Anda lakukan kalau Anda sudah lakukan di program ini. Ini contoh filenya. Contoh filenya. Tapi saya nggak punya file ini, Pak. Kalau nggak punya file ini, kan ini nama filenya apa kemarin? Ada disuruh kasih nama ya. Nah, nama filenya sampel. Kalau Anda nggak punya file ini, ada apain ini? Halo? Kan ini kan kemarin filenya nggak saya kasih ya. Nama file ini kan file sampel.xml. Kalau Anda nggak punya, ada apain ini? Anda apain? Anda dibuat Pak file. Iya, Anda buat. Kalau pakai Jupyter bisa membuat file ya, new ya, new. Ini kan ada editornya dia, tapi editor ala kadarnya. Nah, di sini. Pasti aja sih. Tadi kan saya copy ya, sampai pasti. Bisa ya, ini. Bisa disimpan ya. Oh, bisa disimpan. Kasih namanya di sini. Namanya di sini apa? SML ya. Sampel ya. Udah ada, saya kasih sampel 2 lah ya. Sampel 2 XML. Oke, gitu. Tapi belum disimpan. Saya simpan dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada deh kan. Nah, gitu aja. Ya, atau Anda mau pakai ini ya, pakai Notepad. Pakai Notepad. Boleh. Pakai ya ini apa ini, Notepad plus ya. Plus pakai apalah yang Anda suka ya. Pakai VS Code boleh. Sublime boleh. Yang penting ada terbuat gitu file ini. Karena kalau enggak, ini Anda jalankan error. Mana ya? Nah, ini kan yang memanggil file. Kalau enggak ada di dalam folder sini, kan kebetulan udah saya buat ya. Kalau nggak ada, ini pasti error ya. Nah, ya tapi suruh buat kan. Oh, ini ada teori dulu ya. Tapi di sini Anda disuruh buat ya. Pertama lakukan pengimport dari sampel XML. Suruh buat mana ya? Kalau nggak suruh buat ya ada. Oh, ini. Ketikkan ya. Ketikkan file XML berikut menggunakan. Oh, ini kemarin saya ngasih petunjuknya memang pakai ini ya, new ya. New file boleh ya. File, text file boleh. Atau Anda silakan mau pakai editor Anda yang lain juga boleh. Yang jelas ada file XML Anda buat pakai editor. Supaya apa? Supaya ya dihasilkannya adalah file plain text ya. Plain text. Jangan Anda ketik pakai Word. Kalau Anda ketik pakai Word nanti jenisnya apa? Doc. Itu doc nggak plain text. Doc itu biner ya, file biner ya.
termasuk file data yang jenis binary. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Jadi pada Python, karena Python itu kan mengandalkan library. Ya. Ada beberapa library yang disiapkan oleh pihak ketiga untuk pengolahan file XML dengan Python. Tapi konsepnya tetap sama ya. Ini konsep yang di atas ini kan konsep Python di bahasa pemrograman apapun. Nah, dari sini ya. Nah, kayak ini kan saya ambil dari Witry School ya. Ini XML ya, teori XML atau teori tentang bahwa pada sebuah file XML ada tag, ada atribut, ada nilainya ya, tag string ya. Ada tail string ya, itu yang penutup tag-nya ya, ada child-nya ya, ada root ya, ada sebagainya. Kan itunya sama. Nah, jadi untuk mengambilnya kan pakai fungsi parsing ini buat orang namanya parsil. Nama library-nya itu XML. Cuma kita menggunakan metode salah satu objek di dalam library atau modul XML ini yang sudah disiapkan pihak ketiga, ini bukan orang bukan langsung ada di Python ya, tapi harus kita import. Jadi kita harus import. Jadi di Python itu kan kenapa kita harus mengimport, melakukan perintah import? Karena pada Python dasar ini yang diimport ini nggak ada. Jadi berarti ini yang buat pihak ketiga. Cara menggunakan library yang dibuat pihak ketiga itu adalah dengan perintah import. Jadi kita import library namanya XML, yang di dalam XML itu ada objek namanya E3. Di dalam E3 itu ada lagi objek namanya element3. Nah, ini cuma nama alias saja ya. Kalau SS itu nama alias. Sehingga untuk memanggil ini semua cukup nanti dengan kita panggil inti aja. Ini mengambil filenya, parse. Ini parse, kita perintah mengambil filenya dengan parse. Dan ini kemarin ada juga di latihan ya. Kita bisa mengambil file XML ini root-nya. Kita bisa mengambil root-nya saja. Itu dengan perintah get root. Coba, ini root-nya apa ini di sini? Di XML ini root-nya apa? Metadata, Pak. Metadata. Ini root-nya metadata. Ada child-nya. Child-nya apa namanya? Food. Di bawah metadata-nya ada food. Kebetulan food ini nilainya ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Tapi root-nya dengan perintah get root ini harus dihasilkan metadata. Jadi ini nanti variabel ini berisi metadata, ini kan ada jalan. Dan ini belum dicetak. Setelah dijalankan, di bawah ini ya. Setelah dijalankan ini dicetak. Ini metadata. Kalau Anda ganti file XML-nya, kalau Anda ganti file XML-nya dengan file XML yang lain, kita mengambil file XML lainnya. Dari file XML lain, ini kan banyak. XML. Ambil aja satu, ini kan banyak contoh file XML. Contoh. Ini ada contoh yang sini. Ini punya banyak contoh. Mana? Ini XML example tadi ada. XML example. Yang tadi itu ngambil dari sini ya. Kita mau ngambil yang lain. Ini kan seringnya ini ya. Ini not. Salin. Ini. Saya new ya. Saya pasti ya. Ini saya ganti. Jadi kalau ganti nama cukup gini aja. Jadi not.xml. Oke. Nah, di sini ini root-nya apa ini? Not ya, not. Jadi untuk membuktikannya, ini coba kita ganti. Ini saya ganti dengan not.
Not. Nah, maka nanti yang dia cetak semestinya di sini apa? Mestinya yang dia sebetulnya yang dia cetak adalah not. Not. Gitu ya. Oh, coba kita jalankan. Ini dia ketemu ini ya. Not XML. Not ya. Ya, not. Atau kalau ini kita ganti ini jadi catatan. Nah, ini ya ada pikir gara-gara nama filenya ya. Karena nama filenya not. Berarti ini juga harus diganti dengan ya catatan. Bagus juga dia kan. Kalau salah dia merah. Oke, saya kasih namanya catatan. Nah, ini ya. Di note ini kan rootnya catatan. Nah, ini kan jadi catatan. Jadi dia ngambil ini. Dia ngambil root ya. Dia ngambil root. Sehingga kalau ini yang file yang banyak, ini kan rootnya metadata. Makanya di sini dia kalau sampel. Itu makanya dia ambil adalah metadata gitu nanti ya. Metadata. Semestinya Anda sudah coba di sini, Anda bisa ngambil tag-nya. Tag-nya tadi kan metadata. Ini yang diambil hanya itunya saja. Ya. Nama tag-nya saja gitu yang diambil ya. Oke. Nah, kemudian kita mau cek atribut. Nah, atribut. Ada nggak atribut di root ini? Bukan ini ya. Ini saya di sini. Ada atribut nggak di metadata? Ada atribut nggak? Tadi udah. Ada atribut nggak? Ada atribut nggak? Nggak ada, karena kosong deh. So, atribut itu kan, ya yang ada atribut itu ini. Contohnya ini ya. Ini kan item. Dan nilainya ini ya idli. Ya. Ini atributnya name. Nah, nilai atributnya berapa? Tag-nya item. Ini nilai dari tag item. Ya, ini atribut dari root tadi itu nggak ada. Makanya yang dicetaknya kosong. Nah, kosong yang dicetak. Nggak ada. Gitu. Nah, tapi dia kalau turun satu, dia ambil. Yang di bawahnya baru ada atributnya namanya name dan isinya breakfast. Kemudian di dalamnya ada item, ada price, ada description, ada calories. Dia ngambil tag dan ngambil atribut. Kalau ada atribut. Berarti yang ada atribut, kalau kita lihat di sini datanya, yang ada atribut hanyalah ada name, yang lain kan nggak ada atribut. Di name aja nggak ada atribut. Atribut itu kan yang berada di sini. Itu percobaan kemarin. Ya. Kemudian, nah ini ya. Ini kemarin kan ini kan sebagian data ini. Kan sebagian data. Nah, ini di sini kalau Anda salah, nggak memperhatikan ini yang Anda kerjakan akan salah nanti. Kalau sampai sini, ini. Ya. Jadi kan ini nama ininya, ini adalah nama tag yang ada di dalam metadata ya, namanya food, gitu ya. Di dalam food ini, di dalam food ya, di dalamnya ada 4
lagi di sini. Nah, ini datanya ada data yang pertama ada ini, ada ini. Nah, kenapa cuma satu? Karena ini kan satu. Jadi waktu Anda mencoba ini supaya terlihat semua, Anda jangan gunakan file ini. Karena ini kan cuma satu di dalam metadata, hanya satu footnya. Anda pakai yang ini. Nah, ini yang Anda pakai rootnya. Jadi ini Anda jalankan dulu sekali. Anda jalankan naik ke atas, Anda jalankan supaya terlihat semuanya di bawah ini. Nah, ini kan cuma satu ini ya. Sehingga kalau ini kita jalankan, oh sorry ya, yang ini ya, ini ya. Nah, ini ada namanya idli, kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kan idli, pivot, dosa. Kalau cuma yang ini kan cuma satu. Nah, kalau cuma ini ya ini juga hasilnya memang satu, tapi di sini satu. Nah, pas di sini isinya ya cuma satu ya, idli aja. Nah, ini yang sini ya. Nah, ini kan di sini cuma idli aja. Dan kan ada yang lain gitu. Oke. Itu ya yang saya maksudkan koreksi di sini. Saya nggak tahu Anda benar nggak koreksi. Kemudian ini tugas Anda. Oke, itu yang minggu lalu ya. Nah, minggu ini, kalau ini hanya memparsi. Minggu lalu hanya memparsi. Minggu ini Anda diminta memodifikasi. Arti modifikasi di sini dua. Yang pertama, Anda bisa menambah item. Yang ketiga, Anda bisa menghapus. Nah, ini menghapus. Jadi, dari data ini yang kemarin, kita mau nambah. Nah, di sini yang dicontohkan adalah menambah atribut dulu. Ini ada menambah atribut. Di sini diminta Anda menambah atribut. Ya. Nah, di sini ya. Anda menambah atribut description ditambah dengan dengan atribut update. Nah, itu makanya nanti hasilnya, kalau hasilnya sebelumnya kan begini ya. Setelah ditambah namanya jadi new kan setelah ditambah kan disimpan ya. Anda lihat ini. Nah, setelah ditambah ini kan disimpan ya. Jadi nama yang lama tetap sampel SML, tapi setelah ditambah dibuat nama baru, disimpan nama baru namanya new SML. Makanya pada new SML, nah ini bertambah di pada description ada atribut namanya update. Nah, jadi kalau sebelumnya yang punya atribut hanya item, sekarang description juga punya atribut namanya update. Di sini diisi nilainya yes. Nah di sini diisi nilainya yes. Itu menambah ya, contohnya yang menambah atribut ya. Ini kalau di Anda nggak muncul, Anda ambil ya dari kayak begini ya. Anda capture, nah, pasti. Karena ini gambar ini. Oke, nah ini juga nambah ya. Speciality ini ditambah pada pada root pada data ya. Sini ya, sehingga bertambahlah pada food yang pertama, bertambahlah tag yang namanya speciality. Ini nama tagnya speciality. Berarti yang contoh yang kedua menambah tag. Kalau tadi menambah atribut, yang ini menambah tag. Menambah tag pada salah satu elemennya. Oke, kemudian ini hasilnya nanti ini. Kemudian menghapus. Nah, kalau kita bisa nambah, tentu seharusnya kita bisa menghapus. Ini contohnya, ini menghapus ya
Kalau tadi di sini, nah, ini nanti di sini ada yang dihapus. Ya, sehingga nanti hasilnya terhapuslah record yang ini. Yang idli ini jadi terhapus. Disimpan pada output 6. Ya. Simpan pada idli. Ini menghapus ini apa? Name-nya, item idli kan ini hilang. Nah, sedangkan pada percobaan berikut ini menghapus satu record langsung. Ini langsung recordnya semuanya dihapus. Sehingga kalau kita lihat di 7 ini, nah ini tinggal footnya tinggal 4, padahal tadi kan 5 ya. Tinggal 1, 2, 3, tinggal 4. Nah, tinggal 4. Ya, tinggal 4. Nah, ini perintahnya menghapus menghapus satu record yang ke 0. Ini menghapus pada record mau dihapus yang item yang pertama, yaitu yang namanya item dari mom yang hasilnya output namanya output. Nah, begitu nanti yang Anda cobakan ya. Nanti ini saya upload di modul praktikum ya. File ini saya upload, nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan seperti biasa. Oke, itu untuk hari ini yang kita nanti menghapus. Oke, ini saya mau ini yang absen hanya yang hadir ya. Silakan saya buka 5 menit ya. Kita udah maghrib. Silakan absen teori. Perhatian nanti kita nggak masuk, saya tinggal upload ini ya. Jupiter nanti saya upload. Ya, yang nggak perhatikan nggak absen. Ya, ini ada aja nih yang hadir. Itu 21. Ya kan nggak perhatikan semua kan? Ya, cuma 10 nih yang absen ya. Berarti udah ya absennya saya putus ya. Jadi untuk praktek langsung Anda kerjakan yang memodifikasi ya. Nanti saya kasih modulnya di halaman praktek setelah sholat maghrib nanti. Dan untuk praktek kita nggak pakai Zoom ya. Anda kerjakan modul yang saya berikan Jupiter. Ada pertanyaan? Itu hasilnya di-capture juga. Ya? Enggak. File Jupiter-nya di-capture. File Jupiter-nya aja. Ya, kalau mau meng-capture ininya silakan aja. Kalau sambil mau belajar membuat gambar ya. Meng-capture ini seperti ini nanti di Jupiter Anda mungkin nggak akan kelihatan. Mohon maaf Pak. Ini kelihatan nggak saya share? Ini baru kelihatan Pak. Oh ya. Nah ini. Ini kan capture ya. Ini kan aslinya kan dia ini. Ini dia aslinya begini nih. Ini kalau saya jalankan lagi belum tentu dia tetap hasilnya. Ini kan gambar ini nggak ikut di kalau saya upload nanti file apa namanya file ini, gambar ini kan belum tentu ikut. Ini kan filenya kan dari sini ya, dari Notepad++ ya, ya. Jadi nanti Anda yang untuk tugasnya, nah paling yang untuk tugasnya untuk memperlihatkan ya silakan. Tugasnya ada coding nanti ya. Maksudnya ini Anda coba, nah, untuk membuktikan Anda tidak hanya mencoba, tapi ada pemahaman nanti dikasih tugas dengan pekerjaan yang sama dengan yang ada di percobaan. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi yang Anda cobakan nanti adalah memodifikasi file XML pakai Python yang modifikasi itu maksudnya dua. Yang pertama menambah atribut dengan menambah tag ya, menambah record. Yang kedua menghapus. Jadi menghapus tag, menghapus ini ya, menghapus satu elemen ya, satu tag dengan menghapus ini satu ini langsung.
satu data ya, satu record ini kalau tidak satu record. Jadi hapus satu ini. Itu nanti yang Anda praktekkan, menambah dan menghapus. Oke, kita lihat lagi ke absen. Ada yang kita biar yang teori nggak ada nama. Nah, udah ini yang teori udah pas sesuai dengan kehadiran Anda ini. Yang teori saya tutup, nanti yang praktek langsung Anda langsung kerjakan nanti. Absennya saya buka nanti. Oke, kalau udah sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan yang lain? Ada ya? Udah, Pak. Ya, ada berarti sampai di sini. Praktek nanti langsung ya, langsung pakai portal, nggak usah pakai Zoom lagi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.